Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Pahyuni dengan nomor pokok mahasiswa 1831020100. Di sini saya dari Prodi Studi Agama-Agama, kelas B semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama dan Gender dengan dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila, SPSI, MSI. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Artikel tersebut dimuat dalam Jurnal Nata Praja, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, dengan volume dan halaman, volume 3, nomor 1, halaman 41-55. Artikel tersebut ditulis oleh Ratih Prabosiwi tahun 2015. Langsung saja. Latar belakang dari artikel tersebut adalah dalam 10 tahun terakhir, kata gender menjadi perbincangan dalam diskusi maupun tulisan-tulisan sekitar pembangunan dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia. Hampir semua uraian di seluruh program pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan non-pemerintah memperbincangkan tentang gender. Istilah gender dipergunakan untuk membedakan peran antara wanita dan laki-laki. Seperti sifat wanita itu yang dianggap lemah lembut, keimbuan, emosional, hanya bisa bekerja di ranah domestik, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki itu dianggap kuat, perkasa, rasional, bisa bekerja di ranah publik, dan lain sebagainya. World Bank menyebutkan kesetaraan gender merupakan persoalan pokok dalam pembangunan sehingga negara bisa berkembang, mengurangi kemiskinan, dan dapat memerintah dengan efektif. Dalam meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan di Indonesia, maka tidaklah mudah karena masyarakat Indonesia itu selalu menjadikan perempuan sebagai kelas 2 dan menganggap bahwa laki-laki adalah seorang yang kuat dan bisa dibanggakan, bahkan di dalam lingkungan keluarga sekalipun. Sehingga para orang tua menyekolahkan anak laki-laki mereka sampai pendidikan tinggi, sedangkan perempuan tidak begitu diperhatikan dan hanya bisa mengerjakan pekerjaan di ranah domestik. Seperti misalnya hanya membantu pekerjaan ibu di rumah, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, diketahui bahwa bagaimanapun zaman telah berkembang, bagaimanapun peradaban manusia telah meningkat, bagaimanapun ilmu dan pengetahuan telah mengalami kemajuan yang pesat, peran perempuan dalam masyarakat kita masih saja dianggap sebagai manusia kelas 2, manusia setelah laki-laki. Sang manusia pertama yang mempunyai kekuasaan sangat besar dalam kehidupan adalah laki-laki. Sehingga perlu diketahui mengenai peranan perempuan dalam pembangunan dan perkembangan gender dalam pembangunan. Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan kajian literatur yang mencoba mengkaji literatur mengenai peranan perempuan dalam pembangunan kesejahteraan sosial terkait dengan isu kesenjangan gender yang tetap ada. Tulisan ini memberikan pemantapan dan penegasan tentang peran perempuan dalam pembangunan. Melalui literatur dan penelitian yang ada, tulisan ini mencoba untuk menganalisis gender tidak sebatas peran dan kegiatan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran perkembangan gender dari masa ke masa, peranan perempuan dalam pembagian kerja, dan posisi perempuan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dan juga diharapkan dapat menjadi titik tolak perumusan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan latar belakang, tujuan, dan metode yang digunakan mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut dengan memberikan posisi yang sesuai bagi perempuan dalam bidang pembangunan, khususnya dalam bidang pembangunan perekonomian keluarga,
Dengan penelitian ini, perempuan bisa menumpahkan kreativitas dan inovasinya dalam pembangunan, karena di dalam penelitian ini juga membahas kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dalam artikel ini adalah untuk mencapai kesetaraan gender, maka kebijakan yang harus diambil adalah menyetarakan pendidikan gender bagi laki-laki dan perempuan. Jadi yang disekolahkan sampai ke perguruan tinggi itu tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk meraih dan melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang sarjana, bahkan sampai pasca sarjana. Menjadikan kelompok usaha bersama atau kesejahteraan sosial berbasis gender sebagai alternatif penyetaraan gender dalam bidang ekonomi dengan perempuan sebagai subjeknya. Sehingga perempuan bisa berkreativitas dan memiliki inovasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam membangun perekonomian keluarga. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi akan meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan masyarakat sehingga fungsi sosial dan kesejahteraan sosialnya terpenuhi. Nah, kritik dan saran untuk artikel ini adalah artikel ini sudah disajikan dengan sangat baik, penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta isi dan pembahasannya yang berbobot. Namun akan lebih baik jika penulis juga memberikan saran agar tidak terjadi lagi diskriminasi atau marginalisasi antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam bidang pembangunan dan dalam bidang pekerjaan. Nah, dari jurnal yang saya review tersebut, ide replika jurnal yang akan saya buat adalah saya tertarik mengenai pembahasan perempuan dalam pembangunan di Desa Karya Mulia yang terletak di Kabupaten Lampung Utara. Nah, langsung saja. Nah, replika jurnal yang saya buat yaitu berjudul Peran Wanita dalam Pembangunan Desa Karya Mulia Lampung Utara. Dengan latar belakang, Desa Karya Mulia ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara. Di desa ini, peran perempuan dahulunya itu sangat dibatasi untuk bekerja di ruang publik. Sedikit sekali perempuan yang bisa mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dan alhasil, banyak perempuan yang menjadi bisa dibilang pekerjaannya itu tidak memadai, seperti menjadi asisten rumah tangga di luar daerah, bahkan di luar negeri. Nah, hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah sampai ke perguruan tinggi, karena pasti nantinya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Atau menjadi seorang yang hanya bekerja di rumah dan tidak bisa bekerja di ranah publik. Nah, anggapan seperti ini yang menciptakan marginalisasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan itu tidak bisa ikut berkreativitas serta berinovasi dalam pembangunan, dan dampaknya adalah kurangnya perekonomian karena hanya laki-laki saja yang bekerja, dan pekerjaannya pun bisa dibilang kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena di sini kan desa, jadi pekerjaan itu paling hanya berkebun, bertani, lalu bekerja di ranah pemerintahan desa ini, dan lain sebagainya, yang gajinya pun bisa dibilang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Nah, grand teori yang saya gunakan adalah menurut teori Nurtur, adanya perbedaan
perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan. Peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa wanita itu selalu dianggap sebagai kelas kedua setelah laki-laki. Karena perempuan itu dianggap lemah dan tidak bisa bekerja di ranah publik dan hanya bisa bekerja di ranah domestik saja. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah agar perempuan mendapatkan keadilan dengan bersekolah sampai ke perguruan tinggi, mendapatkan kesempatan untuk berada di ranah publik, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bersifat membangun di Desa Karya Mulia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.